Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kridaningsih, SDMM. Saya sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Manajemen pada Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Saya lulus S1 Ekonomi Manajemen pada tahun 2002 pada Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Sedangkan lulus S2 Magister Manajemen tahun 2012 pada SDEI Mahardika, Surabaya. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan SEDOS berupa PDD UKT PT. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Retail dengan beban 3 SKS. Manajemen Retail ini memaparkan konsep retail, strategi retail, merancang tata ruang toko, menerapkan tata cara prosedural dalam retail modern. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode DIA, Delivery Interactive Assessment, di mana dosen memberikan ceramah, kemudian mahasiswa memberikan feedback berupa interaktif, pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Kemudian pada akhir perkuliahan ada assessment, tugas yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Adapun CPMK Manajemen Retail antara lain, mahasiswa mampu memahami pengertian bisnis retail dan eceran. 2. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menguraikan perilaku belanja pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui klasifikasi bisnis retail dan cara efektif meningkatkan penjualan. 4. Mahasiswa dapat memahami keunggulan kompetitif dalam retail. Yang kelima, mahasiswa dapat menyimpulkan strategi pemasaran retail yang efektif. 6. Mahasiswa mampu menguraikan pentingnya SDM untuk keunggulan kompetitif dalam retail. 7. Mahasiswa mampu memilih kemampuan SDM yang diperlukan dalam bisnis retail. Yang ke-8, ujian tengah semester. Yang ke-9, mahasiswa mampu menganalisis metode operasional retail yang efektif dan efisien. Ke-10, mahasiswa memahami manajemen rantai pasok dan sistem pengiriman yang cepat. 11. Mahasiswa mampu menentukan manajemen rantai pasok yang kompetitif. 12. Mahasiswa mampu menganalisa manajemen hubungan pelanggan atau CRM. 13. Mahasiswa mampu menguraikan prinsip pengelolaan toko melalui teknik display. 14. Mahasiswa mampu mendesain toko dan layout tampilan produk. 15. Mahasiswa mampu menguraikan tentang kualitas layanan dalam bisnis retail. 16. Ujian akhir semester. Adapun buku referensi kami menggunakan 1. Kristina Widya Utami 2010 dalam buku Manajemen Retail, Strategi Implementasi Retail Modern, Jakarta Salemba 4. 2. Michael Levy dan Barton Awitz 2012 dalam buku Retailing Management 5 Edition, McGraw-Hill Irwin. 3. Asep S.T. Sujana 2012 dalam buku Paradigma Baru Manajemen Retail Modern, Pendekatan Kategori Manajemen dan Supply Chain Management. 4. Sugiarta Inyoman 2011 dalam buku Panduan Praktis dan Strategis Retail Consumer Goods Jakarta Selatan Expos. Yang kelima, yang terakhir ada buku Sophia Sihabudin 2008, yakni Manajemen Bisnis Retail, penerbit Yogyakarta Andi. Penilaian antara lain: 1. Partisipasi aktif mahasiswa 20%, 2. Tugas 25%, 3. UTS 25%, kemudian UAS 30%. Sesi selanjutnya, izinkan saya menampilkan video pembelajaran materi kuliah Manajemen Retail. Semoga kita mendapatkan berkah dan manfaatnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, masih semangat kan ya? Ini kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi di manajemen retail ini kemarin kita sudah membahas tentang manajemen. Ada yang masih ingat apa definisi tentang manajemen? Monggo, Mas Kafi. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi proses mengatur. Nah, apa saja yang diatur? Monggo, Mbak Sania.
Ya, 5M. Mesin, metode, material, dan money. Oke. Jadi ada 5 yang diatur. Money, mesin, material, dan metode. Nanti hubungannya apa sih dengan manajemen retail? Nah, kita bahas terakhir nanti. Kemudian setelah kita tahu apa yang diatur, bagaimana sih cara mengatur itu? Ada yang ingat? PO Aceh, monggo siapa? Ya, monggo Mbak Putri. Yang pertama planning, Ya, organizing, activating, controlling. Planning kita merencanakan, organizing kita mengelompokkan, kemudian actuating kita melaksanakan, dan controlling kita mengontrol. Ada yang masih ingat caranya mengontrol? Membandingkan apa dengan apa? Monggo. Membandingkan tujuan dengan hasil. Ada yang masih ingat lagi menambahkan barangkali? Membandingkan antara yang di planning apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan di actuating. Jadi kontrol itu jangan sampai over budget, jangan sampai overtime, jangan sampai tidak sesuai schedule. Nah itu. Oke, lanjut. Ada berapa jenis manajemen sih kemarin yang diingat? Ada 4, monggo Mbak Cici. Pemasaran, MSDM, keuangan, operasional. Jadi itu nanti manajemen itu teorinya apa, nah penerapannya di dalam retail seperti apa. Oke, kita masuk ke definisi retail. Nah, di sini retail involves the sales of good or a service from a single point of purchase directly to the buyer atau consumer. Jadi retail itu adalah gampangannya penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen. Nah, itu yang perlu dipegang ya definisi retail. Nah, di dalam retail ada jenis-jenis retail, ada 3 macam, ada spesialis, ada hypermart, ada general retail. Coba Bu Ana ganti. Nah, ini ada retail, ada ada spesialis, ada hyper, ada general retail. Maksudnya yang spesialis ini bagaimana? Jadi toko retail itu cuman menjual satu produk. Spesialis misalnya apa? Toko skincare, toko obat, terus Gestap apa? Oh, fried chicken, kuliner. Nah, spesialis. Kemudian kalau hypermart atau supermarket, ya Transmart, dia menjual seperti apa? Banyak Bu yang dijual. Ya, di situ yang dijual banyak dengan harga grosir. Jadi harganya lebih murah ya kan? Kalau biasanya di retail toko-toko itu kan beli persediaannya di hypermart, nanti dijualnya di retail biasa. Nah, jadi bedanya hypermart dengan retail apa? Kalau hypermart itu stok barangnya lebih banyak, jenisnya lebih banyak. Tapi kalau retail yang general itu hanya spesifik, maksudnya dari sabun itu yang disukai konsumen itu yang merek apa. Nah, itu lebih detail lagi kalau general. Sedangkan kalau hypermart itu lebih luas, jadi semuanya ada. Nah, kadang yang ingin cepetan, maksudnya butuh cepetan, mau mandi, ternyata sabunnya habis. Nah, biasanya ke general retail. Tapi kalau mau belanja sambil jalan-jalan, nah biasanya ke hypermart. Ya, ke hypermart. Kemudian lanjut, ada macam-macam retail, ada wholesaler, ada distributor, dan ada retailer. Oh maaf. Nah ini ada wholesaler, ada retail, dan ada distributor. Apa bedanya? Kalau wholesaler ini dari satu produsen, dari satu perusahaan, dia menjual dalam jumlah yang banyak. Otomatis harganya bisa ditekan. Kemudian kalau distributor, nah dia belinya dari wholesaler, mungkin nggak hanya satu wholesaler, tapi mungkin ada 10,
wholesaler yang dia beli, kemudian dia ecer lagi ke retailer yang toko yang speknya lebih kecil. Nah, jadi udah tahu ya, kalau wholesaler itu antara produsen langsung ke distributor, wholesaler, kemudian baru ke retailer. Nah, dari retailer itu langsung ke konsumen. Sedangkan kalau retailer biasanya ada juga yang langsung beli ke produsen, namanya perusahaan yang besar langsung ke retailer. Ada juga langsung produsen yang ke konsumen. Ada yang tahu contohnya apa? Produsen langsung ke konsumen, misalkan produk IKEA, dia langsung dari perusahaan, kita pesan online langsung dikirim. Nah, itu adalah produsen langsung ke konsumen. Kemudian lanjut, nah bedanya retail modern dengan retail tradisional. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau sepemahaman mbak-mbak, mas-mas di sini, kalau retail tradisional itu seperti apa dulu? Harus datang dulu ke tokonya, bayarnya pakai uang cash, ya kan? Terus sedangkan sekarang kalau modern nggak perlu datang, Bu, cuman pencet-pencet HP sudah bisa beli. Terus bayarnya nggak perlu cash, bisa cashless, Bu, bisa ngutang pakai pay later, ya kan? Nah itu, jadi kalau tradisional, personal face to face interaksi, jadi perlu interaksi personal face to face. Kemudian ada allow physical inspection. Orang kalau datang ke toko pasti pengen pegang barangnya, bener nggak yang yang dijual ini kualitasnya bener nggak? Biasanya kalau kita beli di Tokopedia atau Shopee, kadang kan kita ketipu ya, kepinginnya yang bagus, ternyata yang dikirim yang jelek. Nah, kemudian butuh physical presence. Nah, physical presence ini adalah datang itu tadi ke tokonya, ketemu sama penjualnya. Penjualnya bisa dipercaya apa enggak. Nah itu, kadang kan ada penjual yang murah senyum, ada yang nggak bisa senyum. Nah itu kan mempengaruhi orang untuk membeli. Kemudian ada feedback. Kalau misalkan barangnya nggak ada, kosong, nah sudah langsung tahu. Nggak usah nunggu beberapa hari baru dikirim, ya kan, kayak gitu. Kemudian often lack formal loyalty program. Jadi kalau di toko tradisional itu nggak ada program-program kepuasan konsumen atau diskon-diskon, nggak ada. Beda lagi dengan yang modern. Karena modern maka interaksinya digital, ada digital interaction melalui website. Kemudian rely on online product image, jadi bergantung pada foto yang dipasang. Kemudian offer convenience of shopping from anywhere at any time. Jadi kalau modern itu menawarkan convenient, kenyamanan. Jadi bisa belanja dari mana aja, kapan aja. Yang penting shoppingnya ada saldonya, ya kan? Kemudian ada fitur online review dan rating. Nah, kita kalau mau beli yang di Shopee pasti lihat produknya bener enggak, sesuai dengan yang kita persepsikan enggak. Kemudian ratingnya berapa. Ketika datang foto apa enggak, biasanya kan ada pengiriman yang berangkat dari tokonya bagus, nyampe ke konsumennya remuk, ya, ketimpa-timpa, nah kayak gitu. Kemudian utilize structure royalty. Nah biasanya apa? Kalau program loyalty ini ada gratis ongkir. Nah itu gratis ongkir. Jadi dari tradisional dengan modern kita tahu pengalaman yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian lanjut, nah ini kemarin Bu Ana juga telah menyinggung kalau manajemen itu ada 4 macam. Ada pemasaran, dalam pemasaran ada marketing mix. Kalau dalam retail ada retail mix. Nah kalau marketing mix ada yang ingat 4P? Ya monggo Mas Alfi. 4P yaitu price, place, promotion. 4, oke. Terus ada yang nambahi 3? Ada yang bisa?
people, physical evidence dengan proses. Nah, sedangkan kalau di retail mix itu bedanya apa? Sama ya, product, price, place, promotion sama, tapi kalau retail mix ada customer, ada personal selling, ada presentation. Nah, kalau di retail terkait produk, nah itu ada kategori, assortment, brand, service level. Itu adalah semua hal yang perlu dilihat secara detail. Jadi kalau mau punya retail yang efektif, artinya kita stok barang, jual, konsumennya ada yang beli. Jadi kalau di retail itu nanti antara produk yang disetok, mana yang lebih cepat habis dengan mana yang habisnya lama, nah itu nanti stoknya bisa disesuaikan. Jadi kalau yang cepat habis harus disetok lebih banyak, Bu, ya persediaannya ditambahin. Sedangkan yang jarang laku itu nggak dihilangkan, cuman jadi pelengkap. Karena retail ini biasanya yang menarik konsumen itu karena tokonya lengkap di sana, meskipun persediaannya cuma sedikit tapi ada, nah kayak gitu. Terus ada price. Kalau retail, kemarin Bu Ana pernah menyinggung tentang strategi bisnis, ada low cost leadership, ada yang masih ingat, sama diferensiasi terkait price. Jadi kalau price-nya harga rendah, Bu, itu biasanya barang-barang yang sering kita pakai dan sekali habis sekali pakai maksudnya. Jadi retail ini berhubungan dengan produk-produk yang pembeliannya cepat. Jadi misalkan makanan, beli sekarang langsung dimakan, besok beli lagi, ya kan, cepat. Terus misalkan sabun, beli satu batang sabun dipakai serumah orang 10, nah nggak sampai minggu depan sudah habis, ya kan, nah kayak gitu. Jadi retail mix itu yang berhubungan dengan price itu toko harus bisa mencari supplier yang bisa memberikan harga paling kompetitif. Jadi ketika dia jual ke konsumen itu harganya tidak setinggi langit, ya kan. Kemudian habis produk, price, place. Kalau retail itu biasanya tempatnya di mana? Biasanya nggak nyewa kalau retail itu, ya kan. Biasanya sambil di rumah, Bu, nggak ngapa-ngapain, buka toko kelontong aja. Nah itu, jadi retail itu meskipun place itu penting, tapi kadang orang nggak lihat lokasi, pokoknya jualan. Padahal tonggone ya jualan toko kelontong, dia jualan. Nah itu lokasi yang strategis seperti apa? Yang di tikungan jalan, pojokan, kemudian yang arus lalu lintasnya padat. Jadi rumahnya banyak, jangan yang hamparan sawah atau hamparan apa gitu ya. Jadi harus tipe perumahan atau lingkungan yang padat penduduk agar retail ini bisa berhasil penjualannya. Kemudian operating hours, jam buka. Kalau Indomaret biasanya buka 24 jam ya. Nah, sekarang ada yang nyaingi toko Madura. Nah itu, jadi operating hours ini, kalau Alfamart itu membayari orang, kalau toko Madura kan dijaga sendiri ya. Jadi keunggulannya toko Madura apa? Tidak pakai bayari orang, Bu, karena dijaga sendiri, gantian sama istrinya, gantian sama anaknya ya. Kemudian space. Nah biasanya retail ini space-nya terbatas. Kalau biasanya space-nya agak luas, nah dia bisa nyetok produk agak banyak. Tapi kalau space-nya itu sempit, dia harus bisa maksimalkan. Aku harus nyetok apa ya? Misalkan rokok itu mereknya apa? Kemudian kalau sabun yang apa? Sabun cair apa sabun batang? Pepsodent, pasta gigi, mereknya apa aja? Ada Pepsodent, Sensodyne. Nah, yang disukai konsumen itu apa? Jadi harus bisa memilih space-nya segitu, produknya apa saja yang untuk mengisi tokonya. Kemudian ada promotion, public relation, ada pair selling dan advertising. Jadi kalau retail ini untuk promosi biasanya
ya kalau orang lewat pasti datang ya. Terus kalau misalkan Indomaret itu ada banner besar, pasti orang tahu, oh ini Indomaret, oh, ini Alfamart, sudah tahu duluan. Jadi untuk promosi biasanya retail ini mengandalkan brand untuk melakukan promosi. Misalkan Rinso, dia jual Rinso, tapi yang promosi kan perusahaan Rinso. Nah kayak gitu. Terus dari promosi ada customer. Kira-kira kalau ngomongin konsumen itu ngomongin apa? Orangnya apa? Perilakunya. Jadi perilaku konsumen. Apa? Dalam perilaku konsumen ada apa? Sifat karakter yang berbeda. Kemudian background pendidikan itu juga mempengaruhi cara dia belanja. Terus apakah dia bekerja atau tidak, itu juga mempengaruhi pola dia belanja. Kemudian apakah usianya, apakah anak kecil, remaja, dewasa, yang dibeli apa aja, ya kan? Kalau anak kecil, oh ini pangsa pasar yang potensial ibu, lo kan anak kecil belum bekerja, kok potensial? Nah kan dibaliknya ada papanya bu yang membelikan, nah kayak gitu. Itu adalah customer. Kemudian ada personal selling. Jadi di dalam retail mix ada service support dan internal marketing. Apa yang dimaksud dengan internal marketing? Biasanya kalau di Alfamart gitu di kasir kita bayar biasanya, Mbak tebus murah, Pak tebus murah ya kan. Lagi promo ini, promo itu. Nah, itu adalah internal marketing. Jadi kemudian presentasi. Apa yang dimaksud presentasi dalam retail? Ada merchandise, ada uniform, dan ada fleet. Merchandise itu berhubungan dengan produk-produk. Bagaimana cara displaynya. Ya. Kemudian uniform. Pegawainya apakah pakai seragam? Biasanya kalau itu perusahaan retailnya terkemuka, Alfamart, Indomaret, biasanya dikasih seragam. Meskipun ayam geprek kan biasanya kasih seragam ya sekarang. Nah itu, jadi presentasi. Kemudian lanjut. Oh sudah. Jadi setelah materi ini selesai, Bu Ana ingin kalian membentuk 4 kelompok untuk berdiskusi. Bu Ana kasih waktu 5 menit. Kemudian tiap kelompok silakan maju ke depan 1 orang untuk memberikan kesimpulan. Jadi pertanyaannya apa Bu Ana? Mana tadi HP-nya mana? Pertanyaannya tadi sudah dikirim ke grup WA ya. Pertanyaannya untuk diskusi adalah bagaimana penerapan teori manajemen terhadap bisnis retail dilihat dari 1. Sisi pemasaran, kelompok 2 sisi MSDM, kelompok 3 sisi keuangan dan akuntansinya, dan kelompok 4 sisi manajemen operasionalnya. Monggo silakan berdiskusi, mungkin membentuk kelompok dengan teman sebelahnya 1, 2, 3, 4 boleh. Bu Ana kasih waktu 5 menit ya. Silakan membentuk. Silakan berdiskusi dan menuliskan apa hasil diskusinya. Bagaimana penerapan teori manajemen terhadap bisnis retail dilihat dari sisi pemasaran. Kelompok 1 dalam. Yang MSDM, bagaimana penerapan teori manajemen dilihat dari sisi MSDM. Sudah ada lagi yang bertanya? 5 menit. Bu Ana minum dulu ya. Oke, sudah siap? Silakan
yang ditunjuk untuk maju ke depan? Pemasaran Mas Kavi, MSDM Mbak Melisa, kemudian keuangan akuntansi ada Mbak Natalia, kemudian manajemen operasionalnya ada Mas Lukman. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan secara singkat hasil diskusinya. Langsung maju ke depan berempat, tidak apa-apa. Mbak Melisa langsung sebelahnya, nanti gantian. Mas Lukman sama Mbak Putri, Mbak Natalia. Silakan Mas Kavi presentasikan bagaimana penerapan manajemen pemasaran dalam bisnis retail. Jadi penerapan teori manajemen dalam bisnis retail jika dilihat dari sisi pemasaran yaitu melibatkan tentang 4P, yaitu melibatkan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan bisnis tersebut. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti segmentasi pasar, penentuan target, strategi promosi, dan pengelolaan dengan pelanggan. Singkatnya seperti itu. Oke, dilanjut Mbak Melisa. Untuk bidang MSDM. Dari MSDM, penerapan di House of Work saya sendiri, Ya. ada penerapan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, yang keempat penilaian kinerja performa karyawan. Ya. Yang keenam, kompensasi dan penghargaan. Yang ketujuh, hubungan karyawan. Yang kedelapan, kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, Mbak Melisa ini soalnya sudah bekerja di ini ya, di perusahaan, di restoran, di Sunrise ya. Jadi bisa menerapkan bagaimana SDM di tempat kerjanya. Oke, lanjut Mbak Natalia. Kalau untuk penerapan teori manajemen terhadap bisnis retail, kalau dilihat dari sisi cash flow, dengan melakukan analisis cash flow secara teratur untuk memantau arus kas masuk dan keluar, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Oke. Biasanya kas dikeluarkan untuk persediaan, bahan baku, membayar karyawan, biaya utilitas seperti listrik, air, dan untuk sewa bangunan. Oke. Silakan Mas Lukman, dilanjut. Untuk penerapan teori manajemen terhadap bisnis retail di Bidang operasional adalah mencakup serangkaian aktivitas atau proses yang bertujuan untuk menjalankan toko secara efisien dan efektif. Oke. Tentunya ini nomor satu perencanaan dan pengadaan. Oke. Pengadaan barang, pengadaan yang data pajak, penerimaan dan penyimpanan, penataan display, penjualan dan layanan pelanggan. Kita harus melayani pelanggan dengan semaksimal mungkin agar pelanggan puas terhadap logo kita. Oke, dan jangan lupa selalu tersenyum. Ya. Ada lagi? Juga bisa. Manajemen inventaris, perputaran stok, mengecekkan stok. Nah, ngecek Bagaimana stok. agar tidak sampai kehabisan barang. Kita harus selalu mengecek stok kita. Keamanan dan pencegahan kerugian. Bagaimana kita harus selalu menghitung operasional kita. Entah itu operasional untuk membayar karyawan, kalau pakai karyawan, entah itu untuk Pembelian bahan, pembelian persediaan dan transport. Mungkin kita harus menghitung seefisien mungkin agar kita untung, pelanggan juga puas. Oke, sudah. Evaluasi dan peningkatan, kita harus selalu melakukan evaluasi dan peningkatan toko. Evaluasi itu artinya kita hari ini ada kesalahan apa, kita evaluasi, nanti kita perbaiki. Besok mungkin ada yang kurang apa, kita tambahin. Jadi gimana mungkin kita mengevaluasi itu agar kita bisa meningkatkan kebijakan operasional toko kita. Sudah? Sudah untuk manajemen. Oke, sudah cukup. Aplaus buat teman-teman kita di sini. Terima kasih atas atensinya hari ini mengikuti kuliah Buana. Semoga kalian tetap semangat dan ilmu yang kita terima hari ini memberi berkah dan manfaat. Sampai di sini Buana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.